lagi bersama saya Dewi dan juga saya Bagus, tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan viral. Nah, kita tetap akan menghadirkan berita-berita yang viral dengan yang update, Terunik dan terkece pastinya. Di mana lagi kalau bukan di Viral, ngobrol seru Viral Indonesia. Oke nih Viral Indonesia, tadi udah kita lihat ya ada video dari salah satu tokoh yang terkenal banget. Ini menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Pak Jokowi bener dan banget. Ma'ruf. Dan dia itu juga merupakan penuh prestasi lah gitu kan. Dan juga tadi yang kita lihat kalau ini siapa lagi kalau bukan Bapak Nadiem Makarim. Nah, Bapak Nadiem ini merupakan Menteri Pendidikan di Indonesia pada saat ini. Bukan hanya ngurusin soal pendidikan saja sih sebenarnya, Del. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Gitu. Jadi nggak hanya di sektor bidang kependidikan saja, tapi juga kebudayaannya juga. Nah, iya, Bapak Nadiem ini juga merupakan, kalau kalian tahu, udah pasti tahu sih, dia merupakan pendiri salah satu startup unicorn di Indonesia nih. Startup apa tuh, Gus? Startup ojek online ya? Yes, bener banget. Di Indonesia. Kalian udah pasti tahu lah ojek online yang luar biasa booming di Indonesia itu ya kan. Nah, ini Bapak Nadiem ini pas jadi Menteri Pendidikan, kamu tahu nggak sih? Dia tuh banyak banget ngeluarin kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang unik ya. Bisa dibilang mewujudkan banyak orang sih. Iya, karena ada terobosan-terobosan baru di eranya beliau. Benar. Karena beliau masih muda, energik, cerdas. Iya. Jadi kebijakan-kebijakannya itu out of the box gitu. Jadi di luar pemikiran nalar gitu kan. Nah, ini mungkin buat Viral Indonesia yang belum tahu kebijakannya, ini dia. Kita lihat dari Bapak Nadiem. Iya, ini dia. Jadi Bapak Nadiem ini punya banyak sih sebenarnya kebijakan, tapi yang paling jadi sorotan utama itu ada 4 kebijakan ini. Yang pertama yaitu penilaian USBN yang komprehensif. Iya. Yang kedua juga ada UN 2020 jadi UN terakhir. Yang ketiga itu penyederhanaan RPP atau rencana perencanaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada zonasi lebih fleksibel. Jadi ini tuh 4 ini itu merupakan kebijakan unggulan dari Bapak Nadiem. Apalagi tuh yang paling menarik nih. Yang mana? Yang menurut paling ya? Iya, menurutku nih ya. Sebagai suara hati, sebagai mantan siswa sekolah nih ya. Iya dong, kan udah nggak sekolah ya kan. Itu yang mana? Yang paling menarik itu yang nomor 2 sih. Ya, jadi UN 2020 jadi UN terakhir. Kenapa kok menarik menurut Buden? Berarti kalau 2020 jadi UN terakhir, berarti nggak akan ada UN lagi dong ya kan? Tapi kalau aku baca beritanya itu sebenarnya bukan diganti, bukan UN, tapi melainkan dikasih tugas akhir kayak gitu. Penilaian lain kan. Tapi seenggaknya tuh ya Gus ya, kerja keras kita selama 3 tahun nggak cuma dinilai dari 4 hari ujian doang. Bener banget. Itu kan nyesek banget ya kan? Ada itu waktu aku sekolah dulu emang nyesek banget sih, buat apa ujian praktek, buat apa UTS, UAS kalau ditentuin cuma 4 hari. Itu gila. kita punya ujian praktik hasilnya perfect, kita punya ujian sekolah hasilnya perfect. Pas UN anjlok, kita nggak diterima di mana-mana. Tuh nyeseknya minta ampun, bener-bener deh ya. Apalagi kalau UTS, UAS gitu pakai tolak kanan kiri gitu ya. Iya kan? Demi mendapatkan nilai bagus, demi juga terlihat pinter gitu. Iya benar. Ya. Terus tiba-tiba pas UN anjlok, jadi makanya ini menarik banget sih yang kedua ini. Kemudian kalau menurut kamu yang mana nih yang paling menarik? Sebenarnya sih sama kalau menurutku sendiri sama kayak menurutmu. Yang nomor UN 2 2020 jadi UN terakhir itu. Iya. Kemudian ada juga satu lagi yang baru-baru ini viral kebijakannya, yaitu bayar SPP itu pakai GoPay gitu. Pakai GoPay, tahu nggak GoPay? Iya tahu, itu kan salah satu pembayaran pakai aplikasi yang dia buat juga kan? Nah, mungkin Viral Indonesia langsung aja kita lihat cuplikan videonya. Yep.
Nah itu tadi cuplikan video tentang tanggapan beliau mengenai bayar SPP yang pakai GoPay. Iya, soalnya ini kan pemberitaannya tuh katanya Pak Nadiem ini dinilai menyalahgunakan kekuasaannya karena dinilai dengan dia memberikan kebijakan untuk membayar SPP pakai GoPay itu menguntungkan untuk dia pribadi, untuk aplikasi yang dia bikin. Iya, padahal seperti itu kan dulu sebelum jadi menteri, ketika ditunjuk jadi menteri kan beliau sudah ngomong kalau bahwasannya di perusahaannya yang lama, yang ojol itu kan ditinggalin, yang apa itu beliau jadi CEO. Oh iya benar. Jadi pada kesempatan ini juga seperti yang kita lihat di video tadi bahwa sebenarnya Pak Nadiem itu mengatakan bahwa ketika dia jadi menteri dia itu sudah melepaskan jabatannya di salah satu ojek online itu tadi, di Gojek ya kan. Jadi Pak Nadiem tuh bilang kalau misalkan mengenai pembayaran SPP di pakai GoPay itu nggak ada hubungannya dan nggak ada sangkut pautnya sama kebijakan yang dibuat Pak Nadiem. Jadi Pak Nadiem tuh sebenarnya nggak bikin kebijakan kayak gitu. Soalnya ya bisa aja sih yang swasta itu mau pakai apa aja itu dibebaskan. Pembayaran apa aja ya kan. Karena kalau dari berita itu tadi kan Nadiem mengatakan untuk sekolah swasta itu bukan urusannya dari benar. Dan mungkin Viral Nesha di rumah pada penasaran kayak gimana sih, bahkan tuh di Gojek itu ada fitur baru fiturnya untuk pembayaran SPP. Kita lihat aja gimana fiturnya. Nah ini dia fiturnya yang mana nih? Yang ini pembayaran, terus yang GoBills. Yes. Terus ada yang ini baru. Iya benar. Oh benar banget. Jujur aja nih ya Gus ya, aku juga baru tahu kalau misalkan di Gojek ini ada aplikasi pembayaran kan untuk beritanya sekolah. Kan baru-baru ini. Benar. Jadi lagi hangat-hangatnya. Nah, untuk itu kita bahas di Viral ini. Iya benar banget. Jadi ini ada beberapa sekolah juga udah ya yang masuk dalam ini. Jadi beberapa sekolah itu sudah bisa membayar SPP pakai GoPay. Kalau menurutmu sendiri deh gimana pembayaran SPP pakai GoPay ini? Iya gimana ya sebenarnya. Yang pasti kalau kita lihat dari perkembangan zaman itu yang pasti sih memudahkan kita ya kan. Apalagi yang kalau misalkan kita lagi riweh nggak punya uang cash, biasa kan sekarang kan pakai semuanya pakai gesek-gesek gitu kan. Dengan adanya ini harusnya sih terbantu ya biar lebih cepat. Kan yang bayarin SPP kita kan orang tua ya kan, nggak mungkin kita sendiri. Iya benar. Itu kan mungkin kalau orang tuanya lagi repot dengan pekerjaannya kan lebih mudah dengan tinggal bayar di GoPay gitu kan. Dan juga kamu tahu nggak sih kalau dulu pas waktu sekolah itu kadang-kadang kan kita suka gini, kita dikasih uang cash nih bayar untuk sekolah, kadang-kadang tuh dibuat jajan. Iya kan? Kebiasaan enggak juga sih. Iya kan? Nah kayak gitu tuh. Nah itu tuh kayak bisa mengurangi itu kan, dia mengantisipasi. Apalagi kalau misalnya jumlah untuk bayar nominal SPP-nya segini terus kita tambahin lagi. Iya. Jadi kalau misalnya pakai GoPay ya memudahkan dan juga mengurangi lah yang kayak gitu. Tapi menurut kamu gimana sih ini? Kalau menurutku sih kalau dilihat dari perkembangan zaman emang terobosan semacam ini perlu sih sebenarnya kan biar kita bisa mengikuti perkembangan zaman ya ketinggalan zaman. Kalau masih pakai cash terus orang tua kita kebetulan lagi sibuk kan repot juga, bener. Tapi mungkin ini juga agak susah nih Gus, mungkin buat beberapa orang kan nggak semua orang bisa teknologi ya kan, ada yang gaptek juga, jadi ini tuh bisa juga rada menyusahkan gitu Viral Nesha buat mungkin ibu-ibu yang ada di rumah yang biasanya jangankan buat buka ini, buat foto aja dia nggak tahu gimana caranya gitu kan. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai kebijakan dari Bapak Nadiem Makarim. Oke Viral Nesha, nanti setelah ini kita akan kembali dengan berita-berita viral lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Viral, ngobrol seru Viral Nesha.